Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan minggu lalu. Adapun topik hari ini adalah menata perlengkapan troli. Topik hari ini adalah penata perlengkapan troli. Adapun tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat menata perlengkapan troli sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, coba perhatikan semuanya ke depan. Nah, ini apa yang ibu pegang? Nah, yang ibu pegang ini adalah room attendant trolley car. Jadi ini adalah room attendant trolley car yang sudah berisi perlengkapan yang akan digunakan ketika melaksanakan pembersihan kamar. Kemudian sekarang coba perhatikan lagi, lihat ke depan semuanya. Nah, ini yang ibu pegang juga sama, ini troli, ya. Apakah ada perbedaannya dengan yang tadi ibu tunjukkan yang ada di sebelah kanan ibu? Ada perbedaan tidak? Ini sama-sama room attendant trolley car, baik itu yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Tetapi yang sebelah kanan itu yang sudah ditata ya sesuai dengan perlengkapan yang akan dibawa ke kamar yang akan dibersihkan. Kemudian ini adalah room attendant trolley car yang belum ditata yang akan dibawa. Kemudian hal yang perlu kalian ketahui untuk room attendant trolley car ini, fungsinya adalah yang pertama tadi sudah disampaikan dan juga sudah terlihat di troli yang ada di sebelah kanan ibu, adalah untuk membawa perlengkapan yang diperlukan ketika kita akan membersihkan kamar tamu. Nah, kemudian sekali lagi siapa nih? Tugas siapa ini yang menata troli dan nanti yang membawa ke kamar tamu yang akan dibersihkan? Nah, sudah tentu tadi sudah disampaikan adalah tugas dari room attendant. Kemudian room attendant trolley car ini mempunyai beberapa bagian. Yang perlu kalian ketahui, ini yang ibu pegang ini adalah handle-nya nanti, ya, handle yang nanti adalah untuk memegang juga untuk membawanya ke tempat yang akan kita bersihkan atau kamar yang akan kita bersihkan. Kemudian ini yang kuning, ini ada di sini linen hamper, yaitu fungsinya nanti adalah untuk tempat linen atau sheet maupun towel yang kotor. Ini nanti tempatnya. Kemudian yang di bagian depannya ini adalah garbage hamper. Nah, ini sama-sama kantongnya besarnya sama, warnanya sama, tetapi yang jauh dari muka kita, dari muka petugas, ini adalah fungsinya untuk tempat sampah. Ketika kita nanti membersihkan kamar, kemudian ada sampah di kamar tersebut, maka akan disimpan di garbage hamper. Nah, kemudian bagian atas ini adalah gate stationery, ya. Jadi ini adalah tempat untuk menyimpan gas amenities maupun gas suppress. Nah, gas amenities itu apa saja? Nah, jadi gas amenities itu adalah kelengkapan tamu berupa sabun, kemudian shampoo, kemudian
toothpaste ya, dan lain sebagainya. Jadi yang bagian atas ini adalah gadget stationery yang fungsinya untuk gas amenities maupun gas supplies. Kemudian untuk yang paling bawah, nah ini yang paling bawah raknya ini adalah untuk tempat linen supplies. Apa itu linen supplies? Itu seperti sheet atau spray, kemudian towel ya, kita tanya di paling bawah. Kenapa di paling bawah? Nah, karena dia nanti ketika didorong ini troli itu bisa seimbang. Jadi yang berat dulu, yang besar dulu ada di bawah, kemudian terus yang di arah keduanya itu adalah macam-macam towel, bath towel, hand towel maupun face towel. Kemudian yang paling atas bisa diletakkan di sini di rak paling atas itu adalah cloth, baik itu short cloth, cotton cloth atau interior cloth, sama dengan bedmat atau misalnya lap kaki. Nah ini paling atas diletakkannya. Nah kemudian di bagian bawah tadi dengan hamper ini bisa nanti diletakkan apa namanya, ini carry caddy. Jadi carry caddy ini adalah tempat chemical atau bahan-bahan pembersih. Jadi ini diletakkannya di sini di paling bawah. Di sini paling bawah. Kemudian jika misalnya menggunakan vacuum cleaner juga misalnya vacuum cleaner bisa diletakkan di paling di rak yang paling depan. Ya. Nah itu contohnya seperti yang tadi sudah Ibu tunjukkan yang sudah tertata rapi. Nah, dengan penjelasan ini Ibu tunjukkan kepada kalian bahwa ini adalah troli yang belum ditata. Kemudian tadi kalian sudah tahu untuk apa itu fungsi dari room attendant troli ini. Kemudian bagian-bagian room attendant troli itu apa saja ya, sehingga nanti ketika menata perlengkapan troli itu kalian sesuai dengan fungsinya, kemudian sesuai juga dengan standar operasional prosedurnya, sehingga nanti memudahkan petugas ketika nanti akan menggunakannya. Jadi sudah jelas ketika perlengkapannya tertata rapi, selain nanti ketika dibawanya juga tidak akan membahayakan, dalam arti perlengkapannya itu berjatuhan ketika didorong, atau juga nanti ketika akan digunakan untuk pembersihannya, room attendant mudah untuk mengambilnya. Jadi tidak perlu memilah-milah lagi atau mencari lagi mana dulu yang akan saya ambil, atau harus mencari-cari dulu seperti itu. Dari awal pembelajaran tadi Ibu sudah perkenalkan room attendant trolley car. Nah, tetapi kalian perlu mengetahui, perlu paham troli mana yang harus betul-betul kalian ambil untuk menata perlengkapan troli yang akan dipakai untuk membersihkan kamar atau make up room. Karena di housekeeping itu, di housekeeping hotel ada banyak troli-troli yang biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan di housekeeping. Salah satunya tadi sudah disebutkan ada room attendant trolley car. Kemudian ada juga ini public area trolley car. Kalian bisa membandingkan atau membedakan apa bedanya public area trolley car yang kalian lihat ini di depan dengan room attendant trolley car. Ya, beda sekali kan? Nah, kalau room attendant trolley car untuk bagnya juga mempunyai dua, ya, ada bag untuk rubbish bag, ada bag untuk linen bag. Sementara untuk public area trolley car hanya memiliki satu bag. Nah, bag ini adalah untuk tempat rubbish bag. Kemudian racknya juga tidak selebar room attendant trolley car, tetapi ini lebih kecil karena ini fungsinya hanya untuk melakukan
pembersihan di public area hotel. Nah, yang di bawah di sini tidak seperti untuk membersihkan kamar-kamar, tetapi yang di sini yang di bawah cukup bahan pembersih atau chemical, kemudian alat pembersihnya saja. Jadi linennya juga hanya membawa cloth atau lap saja, tidak seperti kalau kita misalnya untuk melakukan pembersihan di kamar. Ya, jadi jangan sampai salah nanti ketika praktik, ketika nanti satu persatu harus mendemonstrasikan menata perlengkapan troli, kemudian karena ingin cepat selesai atau masih akan teliti melihat bentuk trolinya, ini pabrik area trolika kalian gunakan, itu sudah jelas sangat salah ya. Semuanya ke depan Ibu akan tayangkan video cara menata perlengkapan troli, kemudian kalian simak baik-baik sehingga nanti tayangan video ini bisa membantu ketika kalian melaksanakan praktiknya masing-masing. Semuanya dengan tayangan yang tadi sudah dilihat di video yang sudah aku tampilkan. Nah, ini hanya sebagian saja untuk memberikan gambaran kepada kalian bahwa proses menata perlengkapan troli itu seperti itu. Tetapi nanti boleh kalian lihat di YouTube untuk misalnya tayangan video yang lainnya, atau dapat juga dengan panduan buku modul yang sudah kalian miliki masing-masing. Nah, ini di depan Ibu perlihatkan dua buah rumah tangga troli lagi. Dua-duanya sekarang sudah terisi. Yang sebelah kanan sudah terisi, yang sebelah kiri juga sudah terisi. Nah, coba tolong diamati yang duduk di bagian belakang. Kalau perlu silahkan bergeser ke depan. Coba amati bagaimana hasil pengamatan kalian. Apakah sudah sesuai dengan prosedur atau misalnya tidak sesuai dengan prosedur. Yang sesuai dengan prosedur yang ada di sebelah mana, kemudian yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada di sebelah mana. Kalian bisa membandingkan atau bisa membedakan ini antara kedua troli ini. Berikan alasannya, mana yang sebelah mana yang sesuai dengan SOP, yang sebelah mana yang tidak sesuai dengan SOP. Baik, jadi yang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur cara menata perlengkapan troli adalah yang Ibu pegang di trolinya ya, yang berada di sebelah kanan, yang berada di sebelah kanan Ibu ya. Nah, kemudian ini yang satu lagi, ini jelas terlihat ini adalah tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, tadi saya sudah memberikan alasannya.
ini selain rapi juga sesuai dengan tadi proses atau langkah-langkah penataannya ya. Kemudian yang ini sama, perlengkapannya juga ada, tetapi bisa dilihat ini tidak rapi. Nah, ini juga akan menyulitkan petugas rumah attendant yang nanti akan melakukan pembersihan ke kamar. Jadi misalnya memerlukan perlengkapannya itu untuk tiga kamar, itu kan harus disesuaikan. Kamarnya itu adalah misalnya yang membutuhkan seatnya itu yang double atau single dan jumlahnya berapa. Tetapi kalau seperti ini menatanya, ini sulit untuk mengecek kembali sebelum didorong ke kamar ya. Nah ini lipatannya banyak seperti ini sulit. Lain halnya kalau kita bandingkan dengan yang di sebelah kanan ya. Nah ini ketika nanti sebelum didorong ke tempat yang akan dilakukan pembersihan, ini untuk mengeceknya apakah jumlahnya sudah cukup atau tidak, ini mudah. Jadi ini tinggal menghitung seperti ini, karena lipatan yang banyak itu berada di sebelah dalam, kemudian yang ini yang tertutup ada di sebelah luar, sehingga gampang ini bisa dihitung. Nah, begitupun juga towelnya, ini mudah untuk dihitung. Lihat yang sebelah sini. Nah, bagaimana kita bisa menghitung bahwa ini ada 3 buah, 6 buah dan lain sebagainya, karena lipatannya banyak. Ya, jadi ini contoh yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu simpulkan ya bahwa menata perlengkapan troli adalah merupakan tugas dari seorang room attendant. Kemudian petugas room attendant harus melakukan penataan sesuai dengan standar operasional dengan tujuan untuk memudahkan ketika nanti pengambilannya di kamar tempat dia bekerja. Baik, sekarang saatnya Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Untuk itu, coba semuanya keluarkan buku catatannya masing-masing beserta alat tulisnya ya. Sudah siap? Yang pertama, sebutkan salah satu tugas room attendant. Sudah ya? Kemudian yang kedua, jelaskan 3 jenis troli yang digunakan di housekeeping hotel. Kemudian berikutnya yang ketiga, jelaskan bagian-bagian dan fungsi room attendant trolley. Sudah ya? Lanjutkan yang keempat. Coba identifikasi perlengkapan apa saja yang ditata dalam room attendant trolley. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Ibu bacakan, kerjakan. Tidak perlu berdiskusi. Jadi Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian tadi dengan bantuan video, dengan bantuan benda sebenarnya, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita langsung bisa melakukan atau melaksanakan praktik perorangan. Selesai? Pasti semuanya sudah selesai. Silakan kumpulkan jawabannya. Ibu minta
ini Ibu akhiri. Mudah-mudahan materi hari ini yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan dapat menambah wawasan kalian juga. Tetap semangat, jangan lupa pelajari modulnya di rumah sehingga kalian dapat melaksanakan praktek minggu depan dengan lancar dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.